Kalau akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan oleh pajak yang begitu tinggi kepada rakyatnya. Jadi mungkin saya sedikit berbagi tentang pajak terhadap pekerja. Dulu saya pernah bekerja di Australia ya, visa student. Jadi hampir 3 tahun 2 tahun 7 bulan lah gitu ya. Itu tepatnya di Canberra. Jadi saya bekerja itu ada 3 job. Jadi job saya pertama itu dari jam 4 pagi sampai jam 8. Itu 4 jam. Kemudian jam 8 saya pindah lagi ke hotel yang tidak begitu jauh dari tempat itu. Itu namanya Hotel Quality namanya. Kemudian dapat saya 8 jam. Dan kemudian setelah jam setengah 5 saya pindah lagi ke tempat pekerja yang ketiganya. Ya, itu namanya daerah Howden namanya ya. Jadi kalau itu saya bekerja 4 tambah 8 tambah 3. Jadi saya bekerja 15 jam sehari di Australia, tepatnya di Canberra. Jadi ketika itu di Australia itu 1 jam itu kita dibayar $21. Tetapi bersih sama kita itu hanya 20. Karena setiap jam kita dipotong itu namanya 40 sen to union namanya. Union itu artinya kalau seandainya kita dipecat oleh company-nya atau perusahaannya, kita ada tempat ngadu kenapa saya dipecat, itu ada lawyer yang mengurus kita gitu. Ada apa-apa dengan kita. Kemudian superannuation itu 60 sen. Superannuation itu kalau kira-kira kalau di Indonesia namanya jam sostek. Ya, jam sostek. Tapi kalau tidak kita pakai nanti kita sehat selalu, itu akan dikembalikan ke kita. Jadi khusus untuk jam sostek atau superannuation itu setelah saya tiba di Indonesia datang, kemudian saya bikin visa bahwa saya sudah datang ke Indonesia, kemudian ditandatangani oleh pihak yang berwenang, kemudian saya kirim lagi ke Australia, saya dapat 71 juta lagi dari saya bekerja hampir 3 tahun itu. Nah, begitu orang Australia. Jadi Australia itu negara yang sangat sayang sama rakyatnya dan birokrasinya itu bagus. Ya, bisa kita ini kan. Kemudian sekarang mengenai pajak. Nah, bagaimana kita mengenai pajak ya? Kalau mengenai pajak, kita setiap di Australia tuh kita terima gaji itu per minggu. Jadi di Australia tuh kita terima gaji per minggu ya. Jadi orang hari Senin tuh dia tutup buku. Selasa dia hitung, Rabu pagi masuk. Nah, itu banknya Bank Commonwealth kalau nggak salah dulu ya, Bank Commonwealth. Jadi itu makanya orang Malaysia tuh karena dia gaji dapat per minggu dia nggak punya utang. Ya, jadi dia nggak punya utang karena gaji itu setiap minggu dia sudah terima. Kemudian sekarang bagaimana mengenai pajak? Kalau saya hitung ya, saya bekerja di job pertama yang pagi hari itu 4 jam kali 5 hari. Jadi kalau itu saya bekerja 20 jam. 1 jam $20, berarti saya dapat $400 per minggu di tempat pekerjaan saya pertama. Waktu itu $1 Australia itu 8.800. Kalau dikalikan itu saya dapat 3.400 kali 8.800. Saya dapat 3.520.000 per minggu. Itu dalam rupiah ya. Dalam rupiah. Kalau dalam dolar itu ya $400. Nah, kemudian saya pindah ke Hotel Quality. Itu saya bekerja 8 jam kali 5 hari. Tapi karena saya laki-laki, biasanya hari Sabtu saya juga disuruh datang sekitar 5 jam untuk membersihkan public area, rumput, membersihkan cobweb lah cobweb itu sarang laba-laba, ya membersihkan filter AC gitu. Dia dapat saya 5 jam lagi dan hari Minggu juga begitu. Tapi kadang-kadang saya terima, kadang-kadang tidak. Boleh tidak diterima ya. Tapi rata-rata anggap saja saya ada dulu. Jadi kalau begitu 40 jam ditambah 10 jam lagi Sabtu Minggu, berarti saya bekerja 50 jam per minggu. 50 jam dikali $20 bersih sama kita, itu saya dapat $1.000. Kalau dirupiahkan itu sekitar 8.800.000, ya kan? Kemudian pekerja ketiga saya itu 3 jam. Saya dikali 5 hari, Senin sampai Jumat, jadi 15.
Kemudian 15 jam dikali 20 saya dapat saya 300 dikali nanti 8 sekitar 2.700.000. Kalau dijumlahkan gaji saya semua dalam 1 minggu itu berjumlah 8.920.000 dalam 1 minggu. Jadi kalau saya transfer uangnya ke Indonesia itu saya dapat gaji 8.920 dalam 1 minggu ya, 1 minggu. Jadi lalu dipotong pajak. Jadi mungkin bersih sama saya bukan 8.120, mungkin bersih sama saya mungkin hanya ada 8.400. $500 lagi atau $400 lagi dipotong oleh negara. Tapi orang di Australia diam-diam saja, nggak ada dia pernah, kenapa dipotong banyak, nggak penting. Kenapa begitu? Karena nanti di bulan Desember negara menghitung berapa pajak yang harus kita keluarkan dalam setahun. Negara hitung. Jadi misalnya saya kalau saya jumlahkan ya, saya dapat tadi 8.120 dikali 52 minggu, anggap 52 minggu. Saya gaji saya dalam 1 tahun itu sekitar 463.840.000. Biasanya kalau dijadikan dolar itu sekitar 51.538 dolar. Kalau dijadikan dolar itu dalam setahun. Biasanya dengan angka segini pengalaman saya dipotong pajak 9.000 dolar. Jadi bersih mungkin sama saya hanya sekitar 41.000 dolar. Gitu. Begitu orang Australia menghitung. Tapi setelah bulan Januari itu diumumkan sama rakyat. Jadi Anda terhitung begini, kalau ada sisanya, sebetulnya saya terbayar tadi sekitar 9.000 dolar. Ternyata saya sudah membayar dipotong per minggu itu dihitung. Saya sudah dipotong uang saya 11.000 dolar dan uang itu dikembalikan bulan Januari. Wah, senang ya? Uang itu rata-rata dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Karena dia mengambilnya itu nilai maksimum. Tidak pernah nilai minimum. Jadi jarang orang yang menambah pajaknya, tapi biasanya kita dapat. Tapi di mana dia menentukan orang itu miskin atau miskin itu artinya sini pendapatannya rendah, ya. Kalau nggak salah saya pada waktu itu, kalau gaji orang Australia itu dihitungnya per tahun itu di bawah 9.000 dolar itu dianggap dia kategori miskin. Semua pajak yang dikutip selama setahun itu dikembalikan dan itu bersih pembukuannya, bersih ya, dan hitung. Ya, ada surat ke kita sesuai dengan alamat kita tempat tinggal. Jadi begitu cara orang di Australia kalau dia melihat rakyatnya itu kategori miskin atau bagaimana gitu. Sehingga di Australia itu kalau masalah pajak itu dia sangat konsisten, sangat bagus birokrasinya tentang pajak. Jadi sekarang kenapa dia tahu kenapa kita seperti itu? Begini, setiap perusahaan atau company yang mendirikan perusahaan, ya kalau sini mungkin CV atau PT atau pokoknya segala macam perusahaan ya, itu rakyat syarat kita bekerja di situ kita harus ada nomor tag, nomor pajak namanya. Jadi kita terpantau oleh negara, kira-kira pendapatan kita berapa. Kita tidak bisa bekerja di situ kalau seandainya kita tidak punya nomor tag. Harus ada nomor tag kita. Jadi terpantau. Jadi yang nomor tag begini, ini namanya si A, ini si B gitu, tahu dia. Jadi misalnya kalau di Indonesia misalnya ada pengusaha supermarket misalnya. Taruhlah di sini misalnya Alfamart atau Indomaret misalnya. Atau di sini misalnya perusahaan-perusahaan tentang seperti di Bekasi misalnya kan, kan banyak. Dia ada punya link negara. Jadi setiap rakyat itu digaji selalu dipotong. Jadi harus ada. Ya, walaupun dia itu petani anggur, walaupun dia itu petani apel, walaupun perusahaan apa saja, rental mobil semuanya itu terhubung sama negara. Jadi kalau dia menggaji pegawainya selalu dipotong pajaknya. Jadi begitu. Jadi apakah kita ada terhubung saya nggak tahu. Jadi yang dipajakin itu hanya pekerja. Jadi pekerja itu terhitung. Jadi begitu dia mengelola pajak sehingga nanti negaranya itu tahu mana yang orang yang perlu dibantu, mana yang tidak. Mungkin penjelasan saya ini sangat bermanfaat. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf.